Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak kelas 6 Kota Surabaya. Berjumpa lagi dalam program kebanggaan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, siang hari ini selama 30 menit ke depan Ibu akan mendampingi anak-anak belajar dari rumah semuanya ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Findri Istianti. Ibu biasanya mengajar di SDN Lontar 481 Surabaya. Nah, baik anak-anak, tetap di depan layar TV anak-anak, karena selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama ya. Sebelum belajar, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Kita hari ini masih akan belajar bersama dari buku tema 3 ya. Siapkan bersama dari rumah buku kalian ya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Begitu ya anak-anak ya. Di penghujung tema 3 tentunya ya. Kita akan belajar pada subtema 3, ayo menjadi penemu. Wah, kira-kira penasaran enggak ya yang di rumah, yang di hadapan layar televisi? Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ayo menjadi penemu. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ayo menjadi penemu kosakata baku dan non baku. Wah, menarik sekali ya Bu. Tema kita hari ini iya, ada kosakata baku dan ada non baku. Kira-kira kalian sudah paham belum ya kosakata baku dan non baku? Iya, tentunya kalian yang di rumah sudah paham semua, karena materi ini sebelum-sebelumnya sudah pernah kalian pelajari tentunya ya. Nah, tapi kita dalami lagi hari ini ya, kosakata baku dan non baku. Oke, anak-anak, kalian pada saat di sekolah, pada saat di kelas, ada satu benda yang tidak asing lagi tentunya bagi kalian, yang selalu kalian pegang saat kalian belajar untuk menulis. Ada yang tahu enggak ya kira-kira alat apa itu? Iya, pinter, anak hebat. Alat yang selalu kalian butuhkan pada saat belajar di kelas adalah pensil, salah satunya. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak ya pensil itu bagaimana sih sejarah penemuan pensil pertama kali di dunia ini? Nah, pada penasaran bukan? Iya, kalau sudah pada penasaran, coba kita lihat videonya sama-sama ya. Pensil pertama di dunia. Pensil adalah alat tulis dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Penulisan dilakukan dengan menggoreskan grafit tersebut ke atas media. Namun grafit murni cenderung mudah patah, terlalu lembut, memberikan efek kotor saat media bergesekan dengan tangan, dan mengotori tangan saat dipegang. Meskipun akrab dengan pensil, tahukah Anda siapakah yang pertama kali menemukan pensil? Dilansir dari Pencil Sander Memes, penemu pensil pertama kali adalah Nicolas Jacques Cals, pria kebangsaan Prancis yang juga seorang insinyur. Cals membuat pensil menggunakan campuran grafit dan tanah liat. Awal mula pembuatan pensil hanya terbuat dari grafit atau barang tambang yang warna, bentuk, dan rupanya mirip seperti arang. Karena gampang patah, terlalu halus atau lembut, dan cepat kotor, Cals pun membuat pensil dari campuran bubuk granit dengan tanah liat yang dilapisi kayu dan kertas sehingga membentuk campuran itu menjadi batangan dan membakarnya agar terlihat rapi. Hasilnya pensil menjadi nyaman dipakai dan mudah digunakan menulis. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan dan di mana tepatnya pensil pertama ditemukan. Pensil primitif pun diyakini sudah ada di benua Eropa sejak tahun 1560-an. Namun jauh sebelum itu, suku Aztec di sentral Meksiko sudah menggunakan grafit sebagai penanda. Pensil yang ditemukan oleh Cals ini merupakan pensil modern.
Pensil primitif yang sudah ada sebelumnya tak berbentuk semodern yang diciptakan oleh Conz. Selain itu, ia juga menciptakan mesin perlengkapan yang bisa digunakan untuk membulatkan pensil. Iya, itu tadi video yang sudah kalian simak. Kira-kira setelah menyimak video tersebut, kalian sudah paham betul ya tentunya bagaimana sih sejarah pensil pertama kali ditemukan. Nah, kalau sudah menyimak video, sekarang Ibu minta tolong yang di rumah semua disiapkan buku temanya, buku tema 3. Baik, Ibu minta silahkan kalian semua buka buku tema kalian, ada di halaman 106. Nah, sudah dibuka semua? Hebat. Ya. Pada halaman 106 kalian temukan sebuah teks, bukan? Nah, teks yang kalian baca di halaman 106 ada teks yang judulnya Pensil, si kecil yang amat penting, gitu ya anak-anak ya. Yang bukunya belum terbuka, belum ketemu, mungkin masih dicari, tidak apa-apa, bisa menyimak di video di layar kaca kalian ya. Nah, di situ ada paragraf yang pertama. Coba Bu Findri minta tolong semua baca, ada di paragraf pertama ya. Kita baca sama-sama ya. Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Nah, dari satu paragraf tersebut, Ibu mau tanya pada kalian semua yang ada di rumah, coba dari paragraf 1 di teks itu ada enggak sih kira-kira kata yang biasanya tidak selayaknya ditulis seperti itu? Iya, ada beberapa kata kan? Nah, ada beberapa kata yang penulisannya itu enggak cocok, Bu. Enggak cocok ditulis di paragraf yang resmi tersebut. Iya, pinter. Nah, jika kalian menemukan kata-kata yang tidak cocok, yang tidak pas dibaca, itu berarti kalian sudah menemukan kosakata yang tidak baku, anak-anak ya. Nah, pinter sekali. Karena ada beberapa kosakata yang tidak baku, coba kalian amati. Ada berapa kata ya kira-kira di situ? Baik, yang pertama ada kata gimana, bikin, kemudian, nah tentu kalian penasaran kan ada beberapa kata lagi. Nah, tentunya jangan kemana-mana ya, masih di program kebanggaan kita bersama, program belajar dari rumah bersama guruku. Baik, kembali lagi bersama program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kita lanjutkan ya, belajarnya sampai mana tadi? Masih di paragraf 1 di halaman 106 ya, pada teks pensil si kecil yang amat penting. Bu Findri ulangi biar tidak lupa ya. Nah, pada paragraf tersebut ada yang sudah kalian temukan tentunya ya, beberapa kata atau kosakata yang tidak enak dibaca, Bu, karena itu dianggap tidak apa ya, tidak cocok di teks yang resmi, apalagi teks itu untuk belajar kita semua. Iya, betul. Pada saat kalian menemukan kata-kata itu, berarti kata-kata itu tergolong kosakata yang tidak baku. Kemudian kalian mungkin bertanya-tanya ya, Bu, kalau memang ada kata-kata yang tidak baku, terus bagaimana yang bakunya? Ya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar selanjutnya. Oke, simak di slide Bu Fitri selanjutnya. Nah, ini dia anak-anak ya. Ada beberapa kosakata yang tadi kalian anggap tidak enak ya dibaca pada teks tersebut. Iya. Salah satunya ada kata gimana gitu ya. Kemudian ada bikin dan ada kata modern begitu ya. Nah, kenapa Bu dia disebut tidak baku? Baik, kita lanjutkan.
Apa sih sebenarnya kosakata baku itu, Bu? Biar saya paham dulu. Oke. Kosakata baku itu anak-anak cirinya kira-kira ada 2 seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan pada PUPBI. Apa sih, Bu, PUPBI itu? Iya, PUPBI itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau yang zaman dulu mungkin ya, zaman dulu orang lebih mengenal PUPBI itu dengan istilah EYD anak-anak ya. Nah, kalau yang sudah pernah dengar istilah EYD itu sama dengan PUPBI. EYD itu ejaan yang disempurnakan, tapi kita sekarang menggunakan istilah PUPBI ya. Bu Findri ulang, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu syarat dikatakan kosakata baku ya, katanya seharus seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, kosakata baku itu adalah kata baku yang dapat ditemukan di KBBI. Nah, KBBI itu apa, Bu? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalian harus mencari kata itu di KBBI. Bu, jika kata yang tadi misalnya saya ingat tadi Bu Findri bilang ada salah satu kata di teks itu di paragraf 1 kata gimana, coba cari di KBBI. Nah, pasti kalian tidak akan menemukan kata gimana, karena yang tertulis pada KBBI adalah semua kosakata yang baku anak-anak ya. Karena kata gimana itu tidak baku, maka kalian tidak akan menemukannya. Boleh dicoba. Bu, saya tidak punya KBBI. Kalian bisa pinjam ke sekolah nanti jika sudah ada PTM ya, sudah ada tatap muka. Tetapi kalau kalian mau mencari dari rumah tetap bisa dong. Caranya dengan mengetikkan atau mencari KBBI pada Google ya, pada online begitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kata yang tadi ya, yang bercetak miring. Nah, kita bahas sekarang. Ada kata gimana. Nah, kemudian ada kata bikin dan ada kata modern, begitu ya anak-anak ya. Nah, itu yang dianggap kita atau yang kita anggap sebagai kosakata yang tak baku. Nah, yang bakunya bagaimana, Bu? Yang bakunya kata gimana, tentu kita semua sudah tahu bahwa kata gimana itu tidak baku. Yang baku adalah bagaimana. Pinter sekali, yang di rumah sudah pasti bisa menjawab. Kemudian ada kata bikin. Kok ndak enak ya, Bu ya, kata bikin itu, Bu, ndak dipakai untuk di hal-hal yang resmi, di teks yang di buku itu nggak enak. Iya, kata bikin itu boleh kita ganti dengan kata membuat, karena membuat itu adalah kosakata yang baku anak-anak ya. Kemudian ada kata modern. Nah, kata modern itu penulisannya yang tidak baku. Jika kita mencari di kamus tidak akan ketemu. Yang ketemu adalah kata modern ya. Tidak pakai huruf E di antara R dan N. Begitu ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya. Nah, ada beberapa contoh kosakata yang baku dan tidak baku. Ya, baik. Kita lihat dulu ya contohnya. Ada beberapa kata, Bu Findri punya beberapa kosakata baku. Coba perhatikan. Ada kata apa saja itu? Iya, ada kata apotek, Februari, analisis, praktik, jadwal, dan nasihat. Baik, beberapa kata tersebut yang Bu Findri beri warna biru itu adalah kosakata yang baku anak-anak ya. Jangan lupa penulisannya kosakata baku tersebut diingat-ingat ya. Apotek itu penulisannya pakai E, Februari itu penulisannya pakai huruf F, analisis ya, praktik, jadwal, dan nasihat, begitu ya. Nah, Bu, kalau itu dianggap kosakata baku, Bu, kalau begitu saya pengen tahu, Bu,
Memangnya yang tidak baku biasanya penulisannya seperti apa? Karena kata-kata yang tersebut yang Bu Findri contohkan, beberapa kali kita melihat atau menemukan kata-kata tersebut itu penulisannya tidak baku anak-anak. Nah gitu ya. Oke, baik. Kalian pasti penasaran ya kata-kata yang tidak bakunya itu bagaimana? Tentunya jangan kemana-mana, tetap duduk di layar televisi kalian. Kita tunggu yang mau lewat dulu. Tetap dari program kesayangan kita bersama, belajar dari rumah bersama guruku. Hai kelas 6 di kota Surabaya. Nah masih tetap di depan layar televisi kan? Masih akan Bu Findri temani beberapa menit ke depan. Kita lanjutkan pembelajaran kita yang tadi anak-anak ya. Nah ada kata-kata baku yang Bu Findri contohkan di layar kalian ya. Beberapa kata tersebut. Tentunya ada kata-kata yang tidak baku dari kata-kata itu pasti ya Bu ya. Ya malah kita sering juga menemukan kata-kata tersebut. Yang tidak baku itu malah sering muncul kadang-kadang ya. Baik, apa saja Bu kata-katanya? Nah itu apotek itu biasanya kadang-kadang kita menemukan kalau pas lewat di jalan gitu ya, loh itu kok tulisannya apotik Bu pakai i. Nah itu berarti kalian bisa menilai, oh berarti yang dipakai itu kosakata yang tidak baku. Februari itu pakai F, yang tidak baku malah pakai P, sering kan ya. Kemudian analisis itu yang baku, yang tidak baku justru menggunakan kata analisa gitu ya anak-anak ya. Kemudian kata praktik itu sudah baku, sering kita jumpai ada yang menggunakan kata praktek pakai E. Nah itu tidak baku ya, hati-hati. Kemudian penulisan kata jadwal yang benar ya, yang baku. Yang tidak baku adalah jadwal. Nah itu ya. Kemudian kata nasihat itu sudah baku, jangan sampai keliru dengan kata nasehat. Itu adalah kata yang tidak baku. Baik, selanjutnya oke, setelah kita mempelajari kosakata baku dan tidak baku, sekarang ada materi yang lebih menarik tentunya, yaitu kita akan belajar mengenai kalimat efektif anak-anak ya. Nah Bu, apa sih Bu kalimat efektif itu? Nah tentu kalian di rumah pasti sudah beberapa kali belajar tentang kalimat efektif. Supaya tidak lupa Bu Findri ingatkan lagi ya. Kalimat efektif itu memiliki beberapa ciri anak-anak ya. Salah satunya adalah menggunakan struktur ya. Ada struktur pada kalimat efektif. Strukturnya apa saja Bu? Strukturnya mengandung unsur S, P, O, K. Ya, kalian semua tahu sudah belajar dari kelas sebelum kelas 6 tentunya ya. S adalah subjek. Subjek itu apa sih Bu? Seseorang yang melakukan aktivitas anak-anak ya. Baik, kemudian ada P. P itu predikat. Predikat adalah kata kerja yang dilakukan oleh subjek terhadap objeknya. Begitu ya. Kemudian ada O. O itu adalah objek atau benda yang dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Kemudian ada K. K itu adalah keterangan. Keterangan itu menunjukkan sebuah tempat atau waktu. Begitu ya. Kemudian ciri yang kedua, dikatakan dia kalimat efektif apabila dia memiliki hemat kata. Nah, anak ya. Hemat kata artinya susunan pada kalimat efektif itu tidak bertele-tele, sehingga pembaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan secara tepat. Mohon maaf. Ini contohnya. Salah satu contohnya adalah para siswa-siswi SD Cemerlang sedang mengikuti PTS. Ini dianggap tidak hemat kata anak-anak. Karena apa? Nah ini hemat kata apabila kata paranya kita hilangkan ya. Kata paranya kita hilangkan, kemudian kita hanya menggunakan kata siswa-siswi SD Cemerlang sedang mengikuti PTS. Jelas ya. Kemudian kalimat efektif yang memiliki ciri lagi yaitu pilihan katanya yang tepat. Kata dalam kalimat efektif itu tidak boleh mengandung makna yang berlawanan atau menggunakan beberapa makna yang sinonim ya. Makna yang sama dalam satu kalimat tersebut. Mohon maaf.
Ibu, contohnya ya, ibu memotong dan mengiris wortel di dapur. Nah, itu bisa kita gunakan salah satu saja kata yang ada di kalimat tersebut, ya. Karena kata memotong dan mengiris itu memiliki makna yang sama atau hampir sama atau sinonimnya, ya. Maka menjadi efektif apabila kita menggunakan hanya satu kata saja. Salah satunya ibu memotong wortel di dapur, begitu ya. Selanjutnya, nah, ciri selanjutnya pada kalimat efektif adalah logis dan berurutan. Bagaimana Bu? Kita langsung saja belajar contohnya biar paham ya. Oke, Bapak Habibie, kami persilakan naik ke panggung. Ini kita anggap lebih efektif ya kalimat ini anak-anak ya, daripada coba bandingkan dengan kalimat yang di bawahnya. Kepada Bapak kami persilakan. Nah, ini kami anggap kurang efektif ya. Kalimat ini tidak efektif ya, karena tidak lengkap ya. Selanjutnya, cirinya kalimatnya yaitu tidak ambigu ya. Tidak ambigu itu maksudnya bagaimana Bu? Bu Fitri langsung ke contohnya saja. Sumbangan kedua dermawan tersebut telah kami terima. Pada kalimat ini coba perhatikan anak-anak, ini dianggap ambigu. Ambigu itu maknanya membingungkan atau bermakna ganda, bermakna dua ya. Seandainya ada boleh menggunakan kalimat efektif, coba bisa pilih salah satu dari kalimat ini. Ada dua kali sumbangan dari si dermawan. Ya, bisa juga bermakna ada dua dermawan yang sudah menyumbang, begitu anak-anak ya. Jadi membingungkan kalimat ini, gitu ya anak-anak ya. Tidak boleh, karena kalimat efektif hanya bermakna satu saja. Nah, kemudian penulisannya sesuai dengan PUEBI yang tadi sudah Bu Finti jelaskan di depan ya, PUEBI. Contohnya, seorang dokter sedang menganalisis data pasiennya. Ayo, kalimat ini sudah efektif apa belum ya? Iya, pinter. Kalimat ini sudah efektif karena sudah menggunakan kata menganalisis. Jika menggunakan kata menganalisa, dia menjadi tidak efektif. Oke, baik. Ada satu kuis atau satu soal, coba perhatikan. Manakah yang merupakan kalimat efektif dari ketiga kalimat tersebut? Iya, pinter. Jawabannya yang B, Pak Habibie mendirikan industri pesawat terbang di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya kalian bisa mencari kata baku dan kata tidak baku pada buku kalian ya. Dan kalian juga bisa membuat mencari pada teks di halaman 130 dan mencatatnya di buku tema kalian, kemudian berikan ke guru kalian untuk mendapatkan nilai. Baik anak-anak, tidak terasa 30 menit berlalu kita sudah belajar bersama gitu ya. Maka hari ini Ibu akhiri, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya dengan Bu Findri. Sampai jumpa, tetap pada program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.